empati itu penting, menarik empati, tapi kita juga jangan sampai terlalu berlebih-lebihkan, hilangkan ketakutan ini tulisan jelek di awal atau pada saat menulis. Untuk mengejar target donasinya, saya melakukan via WhatsApp. Kolaborasi itu kunci untuk kita menyebar lebih cepat lagi gitu ke jaringan-jaringan yang pintunya nggak kita buka selama ini. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya di pagi hari ini. Kita akan mulai masuk ke sesi kedua. Di sesi kita ini akan membahas membangun narasi dan empati. Jadi gimana sih cara membangun narasi, tapi juga membangun empati dari masyarakat, dari audiens yang akan kita tuju. Nah, saya di pagi hari ini nggak sendiri. Saya ditemani oleh Mas Al Hasani Amin yang biasa dipanggil Mas Sani. Jadi beliau itu adalah seorang praktisi menulis. Baik, selamat pagi semuanya kawan-kawan. Sebelum kita bicara tips, sebelum kita bicara struktur menulisnya seperti apa, gimana cara nulisnya gitu. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu setiap manusia memiliki emosional atau memiliki emosi. Kunci kita adalah memanfaatkan setiap manusia memiliki emosional ini. Maka kita akan bagaimana membangkitkan emosi dia dan mendorong emosi dia dari yang mungkin dia sibuk dengan kesehariannya untuk kita punya campaign di penggalangan gitu. Setiap manusia memiliki emosi, ini adalah kunci banget gitu. Dan emosi ini paling banyak dilakukan oleh kita tanpa disadari atau enggak dalam mengambil keputusan membeli barang atau kita melakukan donasi. Tapi karena kita penggalangan dana, cerita ini nggak boleh fiktif, harus fakta, harus sesuai, harus jelas, nggak boleh ada yang dilebih-lebihkan, nggak boleh ada yang dikurang-kurangkan. Tadi karena kita udah bilang cerita ini menggugah, maka cerita itu harus ada ya. Kalau kita suka suka nonton film, suka dan lain sebagainya ya, series atau baca novel, maka cerita itu pasti ada tokohnya. Nah, ini teknik penulisannya. Judul yang menarik ini sebenarnya sekarang itu kalau dalam penggalangan dana itu kita nggak harus takut sedikit judul atau banyak ada sedikit kata atau banyak kata. Yang penting kita bisa mengcapture masalahnya untuk disampaikan gitu, meng-highlight masalahnya. Bagi saya pribadi, untuk membuat judul yang menarik itu pertama mengandung aksi, terus solusi dan masalah. Ini bisa diotak-atik lah gitu, bentuknya mana duluan. Tapi di sini saya aksi dulu, solusi dan masalah. Bantu kami itu adalah aksi. Bisa juga karena ayo atau mari berdonasi dan lain sebagainya, itu adalah aksi gitu kan. Terus solusi yaitu obati anak dan masalahnya penderita kudis. Jadi ini dalam satu judul udah mengcapture masalahnya apa, solusinya apa, dan cara bergeraknya seperti apa. Ini contoh, kalaupun saya sekarang ini udah 2025, 4 tahun yang lalu saya baca lagi, masih banyak ternyata yang diubah gitu ya dengan perjalanan waktu. Terus kemudian kita melihat lagi tulisan yang udah pernah kita buat, oh ternyata ini harusnya kayak gini gini gini, saya harusnya bikin lagi gitu ya. Tapi karena emang ini udah dilakukan ya, saya nggak mau juga mengada-ngadain lagi, memperbaiki dan sebagainya. Inilah apa adanya gitu, apa yang saya buat di tahun 2021 dengan prinsip bercerita. Ini etika-etika yang perlu kita perhatikan dalam penulisan kampanye. Pertama, kejujuran dan transparansi, sampaikan masalah apa adanya, jangan dilebih-lebihkan. Kemudian tetap menjaga kehormatan penerima manfaat, meskipun mereka yang kita bantu, tetap kita jangan sampai mereka tanda kutip direndahkan. Terus tidak mengeksploitasi berlebihan, fokus pada harapan dan solusi, bukan pada penderitaan yang berlebihan ya. Empati itu penting, menarik empati, tapi kita juga jangan sampai terlalu berlebih-lebihkan gitu. Tetap sesuai aja lah gitu. Dan fokusnya pada harapan dan solusi yang ingin kita angkat gitu.
Terus akuntabilitas, update perkembangan bantuan apabila mulai disalurkan dan berikan laporan hasil dari penggalangan. Nah, hak cipta tidak menggunakan hak cipta milik orang lain tanpa izin. Terus tidak menyinggung sara, sara ini adalah seksual, agama, ras, antar golongan. Nah, ini perlu diperhatikan saat membuat penggalangan. Gunakan bahasa yang ringan yang dapat menjangkau banyak lapisan masyarakat. Nah, bahasa ringan, ringan ini kan kita nggak tahu ya, penggalangan kita ini akan dibaca oleh masyarakat berpendidikan, masyarakat anak-anak remaja, anak SMA, atau ke anak pekerja dan lain sebagainya. Maka sebaiknya bahasa itu seringan mungkin dan ya karena cerita cerita itu sedekat mungkin gitu. Gunakan strategi angka kecil dampak besar. Ini juga salah satu nih yang banyak banget digunakan dalam penggalangan. Hindari ajakan cepat, donasi sekarang juga. Nah, ini ganti dengan mari bantu Reni punya air bersih di rumah. Klik donasi di bawah. Gitu. Jadi kita nggak kayak nggak ngedorong maksa gitu. Tapi ayo gitu. Tulisnya tidak bertele-tele, fokus pada masalah, solusi, dan aksi. Ya, seperti itu ya. Itu yang, nah ringkasannya, narasi yang kuat, menyampaikan masalah dan solusi, copywriting yang tajam, menarik perhatian dan mengajak aksi, storytelling empatik, membuat audiens merasa dekat, etika penulisan, menjaga kepercayaan dan martabat. Oke, terima kasih Mas Yani. Nah, silahkan teman-teman. Ya, Apakah materi ini berlaku juga buat konten video? Mas, sebenarnya kalau konten video nanti ada beda lagi secara materi, tapi untuk prinsip-prinsipnya bercerita tadi untuk menarik empati, terutama di video ya dan foto itu bisa banget, sangat-sangat bisa. Bahkan banyak banget sebenarnya seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa saya dari menulis kemudian jadi content creator, basic content creator saya itu dari menulis, gitu. Menariknya di situ itu. silahkan Kak Jasmine dari Patiros Semarang. Kira-kira apa sih hal yang jangan dilakukan ketika kita lagi membuat narasi supaya itu benar-benar bisa menarik empati masyarakat gitu. Kemudian yang kedua, biasanya kan kalau misalnya ada suatu misalnya bencana atau eh, kejadian yang sedang viral dan lain sebagainya itu kan banyak yang membuka donasi. Nah, gimana caranya kita untuk membuat donasi kita itu unik dan orang-orang itu bisa berempati dan memilih donasi di tempat kita dibanding dengan yang lain. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Pertama, jangan nulis sambil ngedit. Artinya pikiran kita kan kita tuh ada dua ya, ada penulis, ada editor. Jadi kita pertama saat tulis kita memposisikan diri sebagai penulis, jangan jadi editor. Ya, artinya adalah ketika udah nulis satu paragraf, pikirin lagi nih atau satu kalimat, ini bagus enggak ya tadi? Terus ubah lagi yang atas kalimatnya, dihapus lagi, pikirin lagi tulis, nggak cocok juga. Jadi bergerak di situ-situ aja tuh di satu kalimat, di satu paragraf, sementara di bawahnya masih kosong. Maka tidak ada tidak ada paragraf yang bagus, tidak ada kalimat yang bagus. Ini kasarnya ya saya ya, bagi saya sendiri. Maka tulisan saya ini jelek dulu gitu. Jelek aja dulu gitu. Udah pikir ini tulisan emang jelek gitu. Bagi saya ya. Tulis aja, maka keluarkan dulu semuanya, tulis. Jadi kalau nanti ada kepikiran, yang atas nggak nyambung nih sama yang bawah, bodo amat, tulis aja dulu gitu. Hilangkan ketakutan ini tulisan jelek di awal atau pada saat menulis. Mas, izin bertanya untuk kasus di lembaga kami itu lebih banyak bergerak di isu lingkungan. Kira-kira adakah tips dan trik untuk menulis dan membuat kampanye yang bagus? Nah, saya coba isu lingkungan ya, salah satu konservasi laut dengan kearifan lokal. Kira-kira ada kata tips? Kita berpikir penanaman mangrove itu, apakah mangrove itu ada masalah sebelumnya atau tidak? Kan sebenarnya gini, kalau kita mau melestarikan lingkungan, kita berangkatnya dari masalahnya dulu kan, gitu. Maka dampak yang dirasakan manusia ini dengan kerusakan lingkungan itu kita bisa angkat. Eros dari Speaker Kampung, silakan Bang. Terkait dengan teknik penulisan, kan kalau dalam jurnalistik itu ada etika penulisan dan chapter. Oke, terima kasih Bang Eros. Etika jurnalis ya, etika di jurnalis itu sebenarnya dibuat untuk melindungi objek yang diangkat. Karena
tanpa perlindungan, jurnalis itu bisa mengeksploitasi untuk keuntungan media. Etika jurnalis ini kita gunakan sebagai warning kita aja, tetap menjaga kehormatan dia, tetap menjaga ya tadi itu yang kita bilang jangan sampai anak kecil ini ternyata ketika udah tumbuh, nih ya udah dibantu, dia dia udah di healing dan lain sebagainya, korban misalkan ya korban kekerasan, terus kita mau bantu sekolahnya, kita bikin galang dana, terus dia pengobatan dan sebagainya, dia pulihkan lah, psikologinya dipulihkan, sekolahnya dikembalikan, fisiknya diobati gitu kan, ada kan gitu ya masalah kayak gitu akibat kekerasan itu, maka jangan sampai ketika dia pulih donasi yang kita angkat membuat dia merasa tidak percaya diri, menggerakkan sosial dengan visual. Kalau tadi merebut emosi dengan narasi, sekarang bagaimana kita bisa menggerakkan sosial dengan visual. Pertama, kita bicara dulu peran media sosial, itu adalah komunikasi yang cepat dan mudah diakses. Mengunggah empati dengan dukungan audio, lebih terasa dekat secara emosional, karena memang dia langsung kan, ada obrolannya, ada suaranya, terus dapat disebarluaskan melalui platform digital media sosial berbasis visual seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya ya. Pertama, jelas, pesan mudah dipahami dalam hitungan detik. Kita kalau di narasi kita bicara dengan bercerita dulu, mengangkat dan lain sebagainya, baru dia bisa mungkin setelah 3 paragraf baca baru dapat gitu. Jadi artinya butuh lebih dari 2 menit ya untuk menangkap, mendapatkan empatinya gitu. Kontras, mainkan warna ukuran agar elemen yang lebih elemen penting menonjol. Jadi sederhana, hindari desain yang terlalu ramai. Nah, jenis konten visual ada poster menekankan inti ajakan, infografis menyajikan data secara visual 2 dimensi, video singkat memvisualisasi masalah melalui storytelling atau vlog, dan foto menyoroti masalah melalui gambar. Teknik visual storytelling ini yang secara umum buat materi visual yang singkat dan jelas, tidak bertele-tele, cukup sedikit narasi pengantar, lalu tunjukkan ini ceritanya. Poster, urutkan materi yang menjadi highlight judul, poin-poin penting dan keterangannya. Tadi itu ya ada judulnya itu dibuat lebih highlight, dan biasanya ini mengangkat masalah yang paling penting gitu. Kemudian ada subjudul dan keterangan. Foto, tunjukkan tokoh yang nyata dan detail secara emosional seperti aktivitas sehari-hari. Mana nih angle foto yang dari ngeliat foto-fotonya aja saya tergugah nih gitu, secara emosional, kan kita pengen narik emosional orang kan gitu. Nah, kalian bisa coba sambil explore itu, bisa sambil lihat-lihat, ngelihat kerennya foto gitu. Ini fotonya bukan buat dipamerin foto yang keren gitu. Nah, video ini tujuannya adalah sebenarnya menarik orang supaya dia baca detailnya di platform. Nggak perlu yang bener-bener langsung kayak ini dijelasin semua di video itu. Terus kita berharap dari video ini langsung orang eh, apa ya, bergerak untuk donasi. Jadi ya kita tarik aja dia dulu, tunjukkan masalahnya, detailnya ya silahkan di platform gitu. Kita juga bisa langsung sampaikan gitu. Dan dengan potongan-potongan video, orang yang tadinya juga nggak tertarik, lama-lama oh nyambung nih gitu. Terus ini ada beberapa tools platform yang gratis untuk editor, dan ini biasa saya gunain dan kawan-kawan saya juga gunakan. Ini ada Canva. Canva ini paling banyak. Ini gratis bisa, tapi ada beberapa yang fiturnya memang untuk yang premium, tapi gratisnya juga udah bisa digunakan. Udah banyak banget dia yang template-template gratis. Terus ini ada namanya Figma, dia bisa pakai gratis juga. Dan Figma ini sebenarnya dia lebih lengkap, bisa buat desainnya, buat poster, buat foto, buat banyak lah. Nanti kalian bisa ini. CapCut ini saya juga gunakan pakai CapCut. CapCut juga gratis. Kalau misalkan kalian mau ada fitur-fitur tambahan, tinggal di upgrade aja premium gitu. Tapi saya ya itu bebas lah ya. Ini semua fitur gratis itu biasanya juga pengembangnya menyediakan untuk premiumnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ani dengan materinya. Silakan ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait penulisan narasi atau apa pengalaman teman-teman itu sudah menjadikan ke visualnya seperti apa, problem kendalanya atau mungkin apa cerita kesuksesan gitu ya. Maksudnya gini apa? Ketika
bikin suatu narasi terus kemudian dijadikan media visual gitu, terus kemudian dinaikkan ke media sosial, itu mendapatkan tanggapan yang luar biasa. Yang mungkin teman-teman juga, wah kok jadi ini ya, kok jadi rame gitu ya. Itu ada nggak teman-teman yang kasus-kasus seperti itu? Halo Bang, salam kenal. Saya Adel dari Balang. Eh, mau cerita sedikit dulu. Jadi sebenarnya kan kemarin sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kami itu sedang mengadvokasi hak-hak buruh gitu yang dirampas oleh perusahaan smelter di sini. Nah, sebenarnya untuk kampanye kita sudah melakukan beberapa dari bulan April sampai sekarang itu kita aktif begitu melakukan kampanye. Eh, tapi yang paling banyak mendapat respon dari publik itu adalah konten yang human interest gitu Bang. Eh, selain itu kami juga membuat konten dalam bentuk reels gitu. Jadi ada eh, seperti bukan testimoni. Jadi ada eh, apa namanya? Ada satu orang yang bercerita tentang permasalahan yang terjadi gitu. Tapi kendalanya adalah kita kita kelamaan gitu, Bang. Dalam baik itu dalam pembuatan skrip, kemudian pengambilan gambar, kemudian menyebarkan gitu. Akhirnya biasanya isunya sudah lewat, kita baru posting gitu. Nah, apakah ada strategi cepat dalam misalkan konten dalam bentuk reels, tapi itu menceritakan suatu masalah, tapi itu akan cepat gitu, nggak ribet, harus ada script, kemudian editingnya lama gitu, Bang. Hari ini tag video, hari ini sebenarnya ada yang naik gitu. Kalau enggak besoknya pagi gitu. Jadi memang secepat itu gitu. Bahkan saya kalau bikin konten ya konten ya karena memang saya berkaitan dengan konten lari ya gitu. Hari ini saya bikin konten, hari ini juga saya post. Jadi nggak bisa, apalagi kalau misalkan baikkan ada event, bentuknya event yang memang masa masa perhatiannya itu nggak lama, cuman hitungan 1 hari atau 2 hari gitu sampai besoknya. Tapi saya pasti mengejar di hari yang sama supaya apa? Supaya perhatiannya langsung masuk ke audiens saya gitu. Baik Bang, terima kasih. Tapi Oke. mungkin sepertinya selain kendala ya, saya sepakat bahwa sekarang zaman sekarang kayaknya memang dalam proses pengeditan itu harus pakai yang mudah-mudah gitu, pakai capcut, nggak harus di komputer lagi. Cuman kayaknya juga kendala kami adalah kalau kalau di lokal sendiri ya, biasanya kekurangan ini, kekurangan sumber daya manusia gitu. Jadi dalam satu orang itu harus ngambil job desk banyak dan itu Iya. ya, nah gimana gitu strateginya biar kampanyenya tetap jalan tapi sambil ngurusin tugas yang lain gitu Bang. Campaign tetap jalan, SDM-nya sedikit, tugasnya melimpah. Masalah yang dihadapi bukan cuma Padel, tapi banyak juga Itu kawan-kawan sepertinya nggak cuma di daerah itu Mbak Adel. di kota juga terjadi. Masalah bersama berarti. Iya, betul. Kalau ini sih lebih ke kaitannya manajerial ya, manajerial tim ya, bukan soal teknikalnya lagi, tapi bagaimana memanage dan mengkoordinir, kemudian bisa membuat skala prioritas gitu. Ya, kalau saya sih jadinya sebenarnya manajemen organisasinya ya, itu bukan lagi pada teknikal ini. Tapi coba saya bisa kasih saran gitu. Ya, dari SDM yang ada, saya nggak tahu jumlahnya berapa gitu ya. Anggaplah sekitar 5 orang atau 4 orang, anggap yang sedikitnya ya gitu. Ya maka diklasifikasikan aja mana orang yang memang fokus di administrasi, mana orang fokus di operasional di lapangan, mana orang fokus di media. Maka sebaiknya orang media ini jangan direpotkan dengan administrasi, jangan direpotkan dengan harus ngurus-ngurus nanti laporan dan lain sebagainya gitu. Kalau perlu memang harus bikin laporan, udah kirim data mentahnya aja, nanti ada orang administrasi yang ngurus. Supaya apa? Supaya dia fokus di medianya, karena kunci dari kesuksesan penggalangannya ini ya bagaimana kita bisa mengelola media kita gitu. Bagaimana kita bisa reach out
menjangkau banyak orang supaya kita tetap bisa jalan, ya si media gitu yang harus kita perhatikan. Jangan buat pusing dia dengan banyak hal-hal, job desk lain, yang sekiranya dia di luar urusan media. Maka berikan ruang khusus, berikan apresiasi yang khusus untuk si dia mengelola media. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Ya, Nina. Bisa dicontohkan Kak visualnya misal terkait isu yang menarik saat ini? Ya, ada Mas Ucu juga, tapi coba tanggapi dulu ya secara yang ada di kolom chat. Pertama, ya itu tadi, kalau 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 misalkan kita visualnya seperti apa nanti, biar kita bisa punya bahan lain di media sosial nanti besok, kampanye di media sosial, visualnya akan kita kasih coba contoh di media sosial, dan mana-mana aja sih ini yang menarik nih gitu. Kalau karena bicara menarik semua menarik gitu. Tapi bicara bicara bisa, yang sesuai algoritma sekarang dan lain sebagainya, kita bisa bicaranya nanti di media sosial. Karena kita nanti bicara daya tarik ini kan, udah bicara lagi tentang bagaimana sih generasi sekarang, terutama Gen Z ya, banyak presentasinya di media sosial. Meskipun misalkan ini target kita, eh, kalangan milenial yang udah di atas 25 tahun, karena mereka memiliki kesanggupan untuk mengeluarkan uang atau berbelanja dan lain sebagainya, daya beli atau daya daya donasinya lebih tinggi dibanding gen di bawahnya, misal ya anak mahasiswa dan sebagainya. Tapi mereka tetap kita gunakan untuk membantu algoritma kita hidup supaya bisa nyampe ke generasi yang ke target-target kita. oke, silahkan Kak Ucu dari Perkumpulan Balasea ya. Kita kan di daerah, sebenarnya kan terkait persoalan OMS ini kan biasanya yang paling vital itu di bagian publikasi. Ini kan media untuk publikasinya. Karena kenapa informasi yang kita publikasikan itu harusnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu kan harus memenuhi unsur 5W1H. Jadi bukan hanya kerja-kerja, hampir sama antara kerja-kerja jurnalis dengan kerja-kerja OMS. Eh, Cuma memang kendalanya itu terkait persoalan beberapa penggunaan tools, aplikasi yang harus di ini. Nah, cuman ketika betul-betul kita sudah mendalami atau menjiwai, memang untuk proses pembuatannya itu sudah agak mudah. Apalagi ketika misalnya kita sudah punya dasar untuk menentukan 5W1H-nya. Artinya 5W1H terpenuhi, berarti kita sudah paham betul bahwa seperti ini narasi yang akan dibangun. Seperti ini yang akan kita publikasikan dan sampaikan kepada pembaca. Itu. Termasuk tadi sempat disampaikan bahwa kendala kita misalnya ketika di lapangan, anggaplah misalnya kita di wilayah yang apa namanya, mungkin persoalan jaringan atau apa dan sebagainya. Mungkin kendalanya itu memang juga persoalan apa ya, alat yang kita gunakan. Biasanya kan agak rempong juga kalau misalnya kita pakai PC atau laptop, komputer itu memang agak ini, karena kita harus pindah, lebih ribet karena kita harus pindahkan lagi ke apa, pindahkan data dari kamera, dari rekaman apa sebagainya, jadi agak ini. Nah, kalau misalnya kita pakai HP itu memang agak lebih mudah dan simple, dan kadang ketika masih di lapangan itu kita sudah bisa expose itu. Tapi memang intinya sebelum kita menyampaikan informasi, ya memang untuk informasi yang mau kita publikasikan itu ya terlebih dahulu harus disaring betul-betul. Kenapa? Karena ini bukan hanya persoalan menyangkut individunya kita sebagai orang yang dipercayakan untuk bagian dipublikasi, tapi memang eh, keseluruhan di lembaga kita masing-masing itu. Artinya kita punya peran penting terkait persoalan bagaimana kita menyampaikan informasi. Jadi bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi juga untuk ke lembaga itu. Cuman memang untuk apa ya, kendalanya, apalagi ini kan terkait persoalan kita ingin terkait persoalan ini ya, apa tadi namanya, pendanaan itu.
bantuan apa dan sebagainya. Cuman kadang itu juga dianggap sebagai ada upaya inilah, ya apa, kan kita tidak tahu bagaimana mindsetnya orang di luar. Kita niatnya baik, tapi kadang orang apalagi ketika misalnya kan sempat kemarin ada beberapa ini. Kalau misalnya itu berkaitan dengan anggaplah perusahaan atau apa dan sebagainya, tetapi kita fokusnya untuk kepentingan masyarakat. Tetapi kadang bukan hanya di lingkungan masyarakat itu sendiri, kan kadang ada pro kontra. Ada yang berpihak ke perusahaan, ada yang berpihak ke pemerintahan. Nah, ini kadang kita dibuatkan sebuah skema yang kadang kita anggap sebagai provokator atau apa dan sebagainya. Nah, ketika misalnya kita mau ada upaya untuk penggalangan donasi apa dan sebagainya, itu justru kadang menjadi bumerang juga untuk kita. Nah, kalau saya melihatnya dari yang setuju ada kekhawatiran. Jadi lebih ke keamanan dan kekhawatiran ya Mas yang dirasakan karena emang berkaitan dengan advokasi. Ada advokasi ini ada banyak kepentingan, ada kepentingan perusahaan, kepentingan keuntungan dan kepentingan kita menjaga supaya tetap melindungi masyarakat yang khawatir akibat dari eksploitasi dan lain sebagainya, si masyarakatnya jadi terdampak buruk gitu ya oleh si perusahaan. Kemudian bagaimana sih konten-konten yang kita naikkan ini khawatir bisa jadi masalah. Udah pasti kalau kita mengangkat isu-isu yang sedang eh, apa ya tanda kutip sengketa lah ya bahasanya, isu yang berkaitan dengan sengketa perusahaan dan masyarakat. Ketika kita terlibat di dalamnya, apalagi kita memihak kepada salah satu pihak, kalau kita memihak ke masyarakat ya untuk membantu, ya otomatis kita menjadi bagian dari masyarakat yang bersengketa dengan si eh, perusahaannya, maka kekuatan kita adalah dukungan dari si masyarakatnya itu gitu. Itu lebih kepada bagaimana sih keamanan kita gitu. Itu tetap hati-hati aja, jangan sampai juga kita nggak pernah tahu ya namanya perusahaan dan lain sebagainya itu. Maka konten-konten kita ya saya kalau kalau ini ya saya yakin masnya yang menghadapi masalah ini dengan timnya dan lain sebagainya jauh lebih tahu tingkat keamanannya, konten apa dan lain sebagainya, dan konten-konten apa aja sih yang masih aman buat si masnya dan si organisasinya, terutama apalagi kalau si organisasinya ini tingkat kekuatannya seperti apa dan lain sebagainya juga masnya sendiri yang tahu, diukur-ukur aja. Eh, tapi kalau ya itu tadi gitu, otomatis kalau kita berkaitan dengan advokasi yang memang berhadapan dengan isu perusahaan dan versus masyarakat, kita tinggal tinggal memutuskan aja gitu. Ya, yang pasti kalau kita berpihak pada pemerintah, pada perusahaan, wah lawannya udah pasti ya sama aja, kita nggak beda jauh kan gitu. Itu melawan nurani kita gitu. Maka ketika kita mengikuti nurani kita, membela masyarakat, mengadvokasi ini, maka ya itu tadi gitu. Kembali lagi mas dan timnya mas yang lebih tahu keamanannya seperti apa, maka tetap dijaga, tetap hati-hati, tetap penting gitu. Saya nggak tahu juga nanti tingkat keamanannya seperti apa gitu. Terus yang pasti ya bisa juga bentuknya, kalau kalau seperti itu, kalau memang mas secara media sosial secara ini khawatir terlalu keras, bisa minta bantuan-bantuan lewat lembaga-lembaga yang secara media sosial mereka sudah kuat secara keamanan gitu. Jadi kita bisa misalkan tanda kutip contoh ya gitu, ada media yang sudah kuat secara kekuatan itu Watchdog, misalkan kita bisa bekerja sama dengan Watchdog, bisa minta bantuan Watchdog dan lain sebagainya untuk eh, membantu nih, tinggal bagaimana kita menghubungkan dengan mereka gitu. Itu mungkin saya bisa menanggapinya Mas Alter. Kalau kemarin kita bicara teknikal banget, bicara tulis menulis, terus bagaimana tulisan itu bisa membangun emosi, empati dan lain sebagainya. Hari ini kita bicara hal yang semua orang pasti punya, semua orang pasti lakukan. Kalau nulis
Oke lah, nggak semua orang mungkin punya pengalaman nulis yang intens gitu ya. Tapi kalau media sosial saya yakin semuanya pasti intens. Kalaupun nggak media sosial untuk urusan penggalangan atau pekerjaan, seenggaknya buat pribadi sendirinya dia punya media sosial gitu. Dan itu udah salah satu pengalaman yang cukup untuk kita bisa bahas sebenarnya. Banyak banget karena masalah-masalah secara teknikal masalahnya irisannya sebenarnya sama, tapi yang membedakan adalah nanti eh, target-target dan tujuan-tujuan yang berbeda gitu. Kita bagaimana kalau pribadi kan kita lebih ke sharing-sharing urusan pribadi kita di media sosial, tapi kalau untuk urusan penggalangan dan aksi sosial kita pasti punya tujuan, dan tujuan-tujuan ini gimana caranya bisa kita sampaikan, bisa kita capai lewat media sosial. Di media sosial ini khususnya sebenarnya saya lebih ngerasa pengen banyak sharing, karena emang saya udah main di apa ya, media sosial baik untuk pribadi maupun untuk pekerjaan atau untuk aksi sosial itu, khususnya di Instagram, karena memang kita generasi milenial ini Instagram banget kan dekatnya. Itu sekitar tahun 2017. Jadi sekitar kalau sekarang 2025, di 7-8 tahun main di media sosial untuk mencapai target-target baik kegiatan sosial maupun pekerjaan. Oke, ini jadi karena memang saya di media sosial ini ya apa ya, tiap tahun apa nih di media sosial ini baik urusan pribadi, baik urusan aksi sosial maupun pekerjaan, sebenarnya lebih banyaknya nanti akan pengennya sharing-sharing aja nih kalau kawan-kawan punya punya kendala, punya masalah terkait media sosial, punya kebingungan, coba aja sharing gitu. Siapa tahu nanti dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya alamin bisa beririsan dan bisa menemukan solusi gitu, baik buat kawan-kawan maupun buat saya juga. Karena memang media sosial ini uniknya dia kan kita pakai algoritma gitu. Di media sosial kita pasti semua orang mengenal algoritma, dan algoritma itu terus bergerak. Dan kalau dulu pergerakannya kayak algoritma tahun 2017, algoritma tahun 2002 atau tahun 2018, 2020 gitu. Nah, sekarang pergerakannya itu cepat banget, bisa per 4 bulan, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, tergantung dari si media sosial itu apa ya, menggerakkan, dan mereka mungkin menganalisa kehidupan kita, perilaku kita pengguna media sosial, baik untuk urusan pribadi, urusan pekerjaan, urusan sosial dan lain sebagainya. Mereka yang bekerja di platform media sosialnya itu juga mereka kan ingin terus meningkatkan interaksi orang di media sosial itu supaya nggak lari ke media sosial lain gitu. Peran media sosial saya yakin kawan-kawan di sini selama pernah bermain media sosial, kawan-kawan selama pernah punya media sosial, pernah bergerak di media sosial, saya yakin ini peran penting yang saya hanya ngebacain, nge-mentionin aja juga udah bisa bisa menangkap gitu, bahwa oke, ini tujuannya emang betul dan saya tahu gitu. Bahkan bisa lebih dari ini pun kawan-kawan bisa 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 apa ya, mendapatkan dan bisa punya lebih banyak dari apa yang saya sampaikan di sini gitu. Kayak jangkauannya luas, sudah jelas gitu. Sekarang di era digital, kalau dulu kita di zamannya offline, poster, kita hanya kalau nempelnya di mading ya udah lingkungan mading, lingkungan orang-orang yang lewat mading doang gitu. Kalau kita lewat bikin baliho dan lain sebagainya, atau bahkan sampai kalau mau yang lebih luas ya cakupannya, mau provinsi atau nasional, di koran dan lain sebagainya, itu ada biaya lebih besar lagi gitu. Nah, kalau di media sosial sekarang di zamannya digital, kita bisa menjangkau batasan-batasan yang dulu sulit dilakukan, bisa dilakukan di era digital. Jangkauannya luas, biayanya rendah kalau kita untuk menjangkau apa ya, isinya multi wilayah ya, lintas wilayah, lintas area,
sekarang itu hal yang sangat bisa dilakukan. Terus kemudian interaktif dan partisipatif, yaitu tadi kalau dulu bikin poster tempel di mading atau di selebaran di pinggir jalan, orang mau respon apa, orang mau komen apa, orang reaksinya kita nggak tahu gitu. Orang mau langsung cuman lewat, oh ya udah. Sekarang semuanya bisa di tracking gitu. Orang suka nggak? Orang sukanya berapa? Orang komennya apa? Reaksinya apa? Bahkan mereka di insight-nya itu di media sosial itu udah bisa sampai men-tracking di detik keberapa mereka keluar atau scroll ke dari konten yang kita posting gitu. Konten misalkan video isinya 30 detik, di detik berapa orang itu scroll pindah gitu. Di konten apa, di kalimat yang mana, kita sudah bisa tracking gitu dan kita bisa mengevaluasi itu semua melalui media sosial ini gitu. Jadi lebih cepat lah ya kita bisa mengevaluasi hasilnya. Itu selanjutnya, nah beda platform, beda karakter ini udah pasti, dan ini tiap platform ini yang saya cantumkan hanya 4, pasti lebih banyak lagi yang bisa kita jangkau, yang bisa kita kelola lagi tergantung dari masing-masing lembaga atau masing-masing penanggung jawab mau mainnya di jangkauannya seperti apa gitu. Nah ini masing-masing ada 4 yang saya masukkan di sini, ada Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook. Ini tiap media sosial punya generasinya masing-masing. Otomatis Facebook zaman-zaman milenial masih remaja dulu, zaman-zaman milenial dulu dianggap alay karena bikin akun-akun alay lah saat itu, kayak sayang selalu bla 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 kayak gitu. TikTok memunculkan pola bahasa baru, tren baru, yaitu FYP atau viral gitu. Bahasa anak Facebook viral, bahasa anak TikTok FYP gitu. Udah beda lagi gitu. Platformnya udah beda bahasa, udah beda istilah gitu. Instagram dianggap sebagai sesuatu media sosial yang konvensional, TikTok yang jauh lebih kekinian, dan anak Instagram menyebut TikTok alay. Apalagi anak TikTok ngelihat Facebook udah jauh lebih tua banget gitu dianggapnya ya gitu. Tapi masing-masing punya, kalau kita bisa mengelola dan bisa manage, bisa ngatur tujuan-tujuan kita, masing-masing punya kekuatan. Dan ada satu lagi yang unik, WhatsApp yang jarang dilupain, yang jarang dipikirkan, diingat. WhatsApp ini kekuatannya gede banget. Pernah nggak sih ngedengar istilah meme, kita habis-habisan iklan di Instagram kalah sama emak-emak yang bikin postingan story di WhatsApp jualan. Bun, ayo dibeli kerupuknya, Bun udah ready stock gitu. Mereka bisa jauh lebih gede hasilnya dibanding kita yang iklan gede-gedean di media sosial gitu. Itu meme ya gitu. Tapi itu adalah contoh nyata bahwa realitanya WhatsApp punya kekuatan sendiri gitu. Nah, di sini kita akan bedah. Pertama sebenarnya di sini ada Instagram. Otomatis Instagram itu karena memang kita udah lebih akrab dengan tampilannya, experience-nya, kemudian juga interface-nya, tampilannya gitu ya. Kita udah jauh lebih akrab di Instagram, mudah, ringan. Di sini ada foto atau video gitu, di bawahnya like, comment, barisan, caption, udah nggak banyak. Ketika kita klik video baru muncul tampilan, kalau di Reels kayak TikTok gitu. Tapi tampilannya udah akrab banget gitu. Terus dia cocok buat video-video recap, kemudian cocok juga untuk menjangkau gen milenial, meskipun gen Z dan gen lain masih masuk di sini gitu. Terus bisa storytelling, dan yang saya lupa cantumin di sini, ini khasnya di Instagram itu adalah kolaborasi sekarang ya. Nah, konten kolaborasi ini khas banget di Instagram. Jadi kawan-kawan kalau mau bikin konten-konten dan kolaborasi, bisa banget digunain Instagram, kekuatannya itu bagus. Kemudian ada TikTok. Nah, eksplorasi ide konten banyak banget di TikTok. Bahkan meskipun saya kurang aktif ya mengunggah konten di TikTok daripada di Instagram,
Saya kalau nyari ide itu di TikTok gitu. Jadi kayak kayak scrolling scrolling, oh ada ide bagus nih, ada ide bagus nih. Nanti saya save dulu. Sometimes saya bikin, coba saya remake dan lain sebagainya. Saya olah gitu. Nah, TikTok ini buat eksplorasi tuh banyak banget gitu di TikTok ya. Nah, beda karakter lagi dengan WhatsApp yang seperti tadi kita mention ya. WhatsApp itu cocok buat kita door to door. Terus jaringannya terdekat, orang-orang di sekitar kita, pertemanan dan lain sebagainya. Efektif banget di fase awal donasi. Ajakannya to the point. Jadi waktu itu saya sedikit sharing waktu tahun 2021-2022 bikin penggalangan dana untuk air bersih, ya pengadaan air dan renovasi pesantren di Banten. Sebelum saya posting banyak di media sosial, jadi strategi saya waktu itu adalah pertama bikin dulu nih di apa namanya di platformnya, posting dulu begitu apa seperti apa, kemudian Instagram buat update-update-nya, buat ajakan meramaikannya. Untuk mengejar target donasinya, saya melakukan via WhatsApp. Jadi saya ajak ke teman orang-orang dan komunikasinya bukan broadcast yang langsung kayak orang satu template terus terima sebanyak orang. Saya lebih, kalau dalam hal ini saya biasanya kayak japri dia secara personal, dia merasa lebih 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 dekat gitu ya dengan kita. Kalau kita dia jangkau dengan kita sapa dia gitu. Misalkan assalamualaikum atau selamat pagi, nyebutin namanya atau pakai gelar Pak, Bang dan lain sebagainya. Saya lagi bikin penggalangan dana nih untuk pesantren di Banten, barangkali mau ikutan bla bla bla. Saya tulisin ini foto-fotonya, nanti kalau misalkan mau donasi bisa ke sini juga, atau mau tanya-tanya boleh banget ya gitu. Itu dikelola aja. Jadi kalau bisa sih di hubungan kedekatan di WhatsApp ini, dan ini gede banget. Jujur ini gede banget penyumbang besarnya dibanding di media sosial yang saya lakukan, atau bahkan di platformnya sebelum sebelum dibantu oleh platformnya diiklankan kan. Ketika kita punya performa bagus, otomatis engagement-nya juga bagus ya di platform tersebut. Nah, untuk meningkatkan itu semua itu dibangun dari WhatsApp dulu gitu. Orang-orang yang tanya dulu apa kabar, ya basa-basi lah ya gitu. Tapi kita tujuannya bukan buat pribadi, tapi tujuannya untuk sosial. Kita jelasin. Biasanya mereka mikir dulu, atau iya nanti saya lihat. Nah, media sosial ini untuk mengupdate terus di story-story. Saya paling banyak itu di story-story, update terus di story. Habis itu kan orang yang tadinya mikir tar dulu deh gitu, karena ngeliat update oh bagus nih ada perkembangan, ikutan gitu. Jadi dua ini punya peran penting gitu di media sosial, WhatsApp dan Instagram. Nah, Facebook ini yang fanpage ini juga bisa kita lakukan update secara misalkan per 2 hari, per 3 hari, terkait penggalangan dana yang sedang kita lakukan. Jadi orang bisa pantau terus update-nya dan transparansinya. Selain kita posting juga bisa jadi bahan yang sama posting di media sosial yang lain gitu. Nah, ini banyak banget, masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya caranya sendiri, tergantung kita mau memanfaatkan di media sosial ini seperti apa. Strategi kampanye di media sosial, pertama tentukan tujuan dan target. Udah pasti sebelum kita bikin campaign, sebelum kita posting, kita punya tujuan dulu gitu. Targetnya apa aja yang mau dijangkau dari sini, sehingga ini nanti jelas kita menurunkan dari tujuan, dari target, kebutuhannya seperti apa, kontennya akan apa, di breakdown dari sini gitu. Kemudian kenali audiensnya, kemudian targetnya ini kayak pengen tahu sini kenalin audiens ini adalah untuk menggalang dana ini kita punya kriteria audiens yang pengen kita target, kayak usia dari minimal misalkan 20 tahun ke atas sampai nggak terbatas gitu kan. Terus gender laki-laki perempuan, pekerjaan, kantoran atau lain sebagainya. Terus mahasiswa apakah masih masuk kategori jangkauan kita, supaya nanti kita bikin konten-kontennya, informasinya juga kita sesuaikan dengan target audiens kita gitu, bahasa dan lain sebagainya.
Terus riset akun serupa dan analisa, dan riset konten serupa dan analisa. Nah, maksudnya ini adalah eh, sebelum kita biasanya ya, sebelum atau selama proses penggalangan dan kampanye yang kita lakukan, kita juga coba cek-cek dan data akun-akun yang juga melakukan hal yang sama, aksi yang sama atau mirip-mirip atau serupa lah gitu ya bentuknya ya. Terus tentukan setelah kita tadi udah dapet nih tujuannya, audiensnya targetnya seperti apa, gitu udah jelas nih, risetnya udah dapet nih, gambaran-gambaran, oh konten-konten kayak gini bagus nih, cocok nih gitu. Baru kita tentukan konten mana aja yang mau kita bikin gitu. Branding awalnya apa aja sampai nanti bertahap gitu. Dari situ kita juga bisa bikin, nah karena kita bikin awal-awal, anggaplah sebagai konten eksperimen gitu. Jadi konten-konten yang jangan terlalu yakin banget ini bakal besar, tapi kita coba gitu. Nanti kita hasilnya kita analisa lagi. Terus konsisten, jangan sekali habis itu nunggu hasilnya udah bagus gitu. Ntar dulu deh gitu. Tapi konsisten aja gitu dari rencana kita. Kalau memang kita seminggu 4 kali, tentukan harinya apa aja. Nah itu kita lakukan, nanti kita sambil analisa. Jaga interaksi, kalau ada yang tanya, komen, itu segera segera direspon ya. Itu ngebantu banget buat kita untuk meningkatkan performa media sosial kita. Sama bikin konten-konten interaktif, kayak di story itu suka bikin Q&A atau bikin drop question, terus bikin apa ya istilahnya quiz dan lain sebagainya lah, yang disesuaikan aja dengan tujuan kita supaya kita nggak terkesan entertainment banget gitu. Pasti ada aja caranya gitu kalau kita memang pengen ngebangun itu. Monitor dan evaluasi setiap perkembangan dan buat tim diskusi hasil konten. Yang mestinya tim ini adalah ya entah boleh dengan tim sesama media sosialnya atau dengan tim yang ada di lingkungan kita, di organisasi kita, di lembaga kita, diskusikan gitu. Jadi jangan hasil kemudian dilaporkan, oh disimpulkan gitu. Tapi kita coba diskusikan, ini kontennya kayak gini gitu. Dan terima ide-ide baru, hal-hal baru, insight baru dari teman dan lain sebagainya, itu ngebangun kita banget untuk lebih bikin konten-konten yang lebih baik lagi di media sosial. Nah, tingkat kesulitannya seperti apa dan masing-masing sebenarnya punya performa ya dari tingkat kesulitannya itu. Pertama, poster dan infografis. Tingkat pembuatannya ini cukup rumit karena poster dan infografis sampai sejauh ini saya kalau mau bikin ini pasti membutuhkan laptop. Meskipun ada banyak kayak Canva bisa diinstal aplikasinya di WhatsApp, tapi saya kurang nyaman gitu. Saya butuh laptop, jadi tingkat kesulitannya itu cukup rumit dan kita cukup fokus gitu kalau buat ngerjain poster atau infografis bisa di lebih dari 2 jam lah gitu, berjam-jam ada hitungan jamnya lah, skala jamnya lah. Terus foto ini tingkat kesulitannya paling mudah karena kita cukup punya bahan dokumentasi gitu. Kalau mau agak sulit bisa diedit komputer diedit di komputer atau di handphone si fotonya biar lebih dramatis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada video real atau untuk di TikTok dan lain sebagainya. Nah, tingkat kesulitannya menengah. Kenapa? Tergantung dari konten video apa yang mau kita buat nih gitu. Mau kita buat yang agak rumit dengan banyak editing, transisi, terus efek dan lain sebagainya, atau mau bikin cuplikan-cuplikan kita potong sambung gitu ya, pakai kasih lagu atau kasih vlog aja biasa, kita ngobrol dengan mereka. Tapi itu tergantung tingkat konten yang mau kita bikin. Tapi kenapa menengah? Karena bisa bikin di handphone dan kita bicara perencanaan dan manajemennya. Perencanaannya pertama tentukan konten apa saja yang akan dibuat dan bahan materi yang diperlukan. Ya seperti yang tadi kita bahas ya tahapan awal. Kemudian pre-survey, kalau ini kita mau pre-survey ya, mau siapin kontennya sebelum survei atau sebelum ke lokasi, sebelum kenal, rencanakan kebutuhan materi konten sebelum survei supaya di sana kita udah ada gambaran nih mau ketemu ini, oh ini harus saya ambil nih, harus saya videoin, harus saya foto, itu harus saya wawancarai, harus saya data itu untuk kebutuhan publikasi kita. Kalau
misalkan kita juga post survei atau setelah surveinya, kita juga bisa breakdown dan dari dokumen dan data yang ada hasil surveinya dan untuk dijadikan publikasi apa aja sih yang bisa dipublikasikan gitu. Kita juga bisa kombinasikan dua-duanya. Misalkan sebelum survei kita nyiapin dulu apa aja yang mau kita ambil, apa aja yang kita buat dan kita butuhkan. Nanti setelah survei kita breakdown lagi gitu. Ada ide-ide baru nggak sih, ada data baru nggak sih, ada yang tidak tercapai dan lain sebagainya. Nah kita komunikasikan gitu. Jadi perencanaan dan pasca perencanaan untuk membuat konten itu penting banget. Terus buat jadwal publikasi konten mulai dari pengenalan sampai akhir. Jadi ketika udah bikin ini dari breakdown, bahannya udah ada, udah disiapin edit, kita masukkan ke timeline atau jadwal publikasinya nih. Kita hitung mundur. Campaign ini mau berapa lama nih? Selama 1 bulan atau 2 bulan. Maka dalam waktu 2 bulan si tanda kutip ya pengkondisian psikologi masanya ini kita bisa lakukan di media sosial. Apa dulu sih dicicil informasinya? Ini dulu kita publikasikan B di tanggal sekian, publikasi C di tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, ada misalkan nih yang udah kita atur nih ya, biasanya minggu pertama kontennya ini, minggu kedua informasinya ini, minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian 1 minggu kita mau bikin 3-4 konten misal. Nah dari 3-4 konten ini sesuai target kita, ada video-video yang memang kita udah siapin buat membangun awareness dan informasi yang kita capai itu. Terus pastikan semua kebutuhan konten dipenuhi sebelum tanggal mulai publikasi. Nah ini penting banget ya, jangan sampai nanti ribut di tim publikasi dengan tim orang yang survei karena datanya belum ada. Gitu. Terus yang selanjutnya manajemen. Ini setelah kita sudah siapkan, sudah kita atur, sudah siap dilaksanakan nih. Nah manajemennya seperti apa? Yang pertama pembagian peran tim selama proses publikasi ini penting banget. Silakan misalkan kalau memang ada timnya ya gitu. Tapi kalaupun memang hanya satu orang yang ngurus, seenggaknya dia harus tim yang lain juga harus saling berkomunikasi sesuai dengan poin yang kedua, komunikasi setiap kebutuhan dan perkembangannya. Kebutuhan ini, kebutuhan misalkan tim publikasi mau nyajiin data hasil bantuan di minggu pertama, ya maka berkomunikasi dengan si tim administrasi dan keuangan apa aja yang disiapin gitu. Untuk bahan-bahannya apa aja yang mau bisa dipublikasikan dan enggak, itu juga penting. Biasanya punya tiap bidang, tiap orang punya concern sendiri. Ini enggak etis deh, ini jangan deh dipublikasikan, ini boleh deh. Nah, itu masing-masing punya pandangannya gitu. Terus buat kalender konten dan timeline sama tadi ya, dibuat jadwal, kontrol konten sesuai jadwal, namun jangan takut menambahkan ide baru. Nah ini penting, jadi kita kontrol nih sesuai jadwalnya. Terus diskusikan setiap hasil, ya. Sama ini diskusi dan evaluasi penting banget ya di semua tahapan, di semua kegiatan saya rasa. Bahkan untuk media sosial pun yang kadang orang anggap cuman posting-posting galang dana, terus nyatanya kenapa sampai sekarang kok kecil aja ya. Diskusikan apa masalahnya, apa yang kurangnya gitu dengan tim. Siapa tahu kita bisa dapat insight-insight dari teman-teman yang lain. Ide konten apa aja sih yang bisa dicocokkan ya dengan tipe-tipenya gitu. Silakan eksplorasi lagi dengan teman-teman. Ya kira-kira yang cocok nih untuk kampanye. Pertama storytelling, yang suka storytelling atau vlog dan lain sebagainya, bisa bikin cuplikan singkat penerima manfaat kayak kesehariannya gitu. Terus kita tambahkan di atasnya gitu keterangan sehari atau sehari bersama ibu ini, terus POV jadi warga sini gitu. Jadi cuplikan penerima manfaat tuh penting buat ngeliat, dan ini bisa dibikin banyak sebelum dan sesudah. Ini bisa juga misalkan sebelum bantuan dilakukan dan sesudah seperti apa dibikin gitu kan. Ungkapan langsung penerima manfaat bisa kita sebisa mungkin senatural mungkin, karena orang jauh lebih mudah kebangun saat komunikasi itu
dilakukan secara natural gitu. Misalkan kita lagi datang kayak vlog gitu ya, datang ke situ kayak ngomong, ketemu ibu, gimana bu, udah setelah setelah ada air sekarang di sini, nah ibu kan langsung cerita langsung gitu. Nah itu direkam aja, jangan takut, jangan cuma dicatat. Rekaman itu bisa kita publikasikan karena itu natural gitu. Atau kalau mau staging pun nggak apa-apa gitu. Yang penting stagingnya jangan, staging itu maksudnya apa ya, teks secara rencana gitu, direncanakan. Ya kita duduk sama si ibu, kita ngobrol, pertanyaannya udah disiapin. Yang pasti jangan di briefing jawabannya si ibu, biarkan secara natural. Karena kan ini off air ya, direkam ya, bukan langsung live gitu. Kita bisa nanti kalau tentukan aja mana yang ini nggak bisa dipublikasi, mana yang bisa dipublikasikan. Kalau bisa rekam sebanyak-banyaknya, kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya, temuin banyak orang supaya kita dapat banyak bahan-bahan itu, gede banget interaksinya dengan masyarakat gitu. Surat terima kasih ini agak dramatis, misalkan kayak satu warga yang bikin bikin surat atau apa gitu, terus kita kayak seolah-olah kita bacain suratnya ini dari adik ini yang sekolahnya sudah direnovasi gitu. Hal-hal kayak gitulah. Jadi ada ucapan dan supaya si audiens yang kita jangkau ini jauh lebih mengenal lebih dekat lagi, emosinya lebih apa ya, terlibat lagi gitu. Cuplikan tak terduga, nah ini juga ini sama nanti masuk juga di behind the scene. Cuplikan tak terduga misalkan kayak gini, teman-teman pernah nggak sih lihat acara-acara reality show kayak di televisi, orang yang datang ke satu desa terus dia explore desa itu, hal yang paling menarik itu malah hal-hal yang tidak terduga, entah misalkan jalanannya rusak terus ekspresi kaget, entah kita bawa ajak orang dan atau kitanya sendiri yang lagi survei, ke pelosok, becek, kehujanan dan sebagainya, itu ada hal-hal yang terduga dan menarik. Dan yang informasi, apa namanya, ide yang ketiga itu ada behind the scene. Nah ini yang relawannya banget, dokumentasi penyaluran bantuan, VOV jadi relawan, rasanya jadi relawan, cuplikan menarik jadi relawan, timeless proses pembangunan atau penyaluran. Jadi rekam lama, kan kalau kita cuplik-cuplik potong jelek ya gitu misalkan, tergantung mau nggak ada yang jelek gitu, maksudnya kayak kita mau bikin bikin teknikal seperti apa, salah satunya itu di timelapse gitu. Suka duka jadi relawan dan hal-hal tak terduga gitu, yang tadi itu ya, sama hal-hal yang mengejutkan gitu. Dari sisi relawan ini penting, jangan kita fokus kalau di website, di platform penggalangannya kita fokus ke objeknya, ke penerima bantuannya, untuk mengangkat emosionalnya. Di media sosial kita bisa bereksplorasi dari sudut pandang kita juga gitu, untuk menyampaikan informasi ke banyak orang, untuk melibatkan banyak orang. Relawan perlu diangkat, bukan diangkat ya, perlu didokumentasikan, perlu di apa di kontenkan supaya orang juga bukan hanya tertarik membantu si orangnya, tapi juga tertarik, oh ternyata jadi relawan itu banyak ceritanya, jadi relawan itu seru juga, jadi relawan itu menarik. Dengan banyaknya konten relawan membangun orang untuk terlibat jadi relawan, sehingga kita bukan cuma bisa mencari donasi dana, tapi juga donasi SDM juga. Adakah teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan, atau mungkin malah berbagi pengalaman ya tentang kendala di organisasi teman-teman sendiri? Ya. Perkenalkan saya Nurul Huda, dari Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, terkait media Oh ya sosial Kak, dan mohon maaf, komunikasi. organisasi dari mana Kak? Yayasan Mentari Merakyasa, Mas. Oke, siap. Oke, terkait konten dan algoritma ya. Mm-mm. Sebelumnya saya sih udah ini ya, konten gitu kan, tapi tidak dengan job desk saya sendiri, karena saya dulunya memang sampai sekarang tetap mengonteni kuliner gitu. Alhamdulillah untuk TikTok dan Facebook. Instagram memang saya nggak trail ke Instagram karena memang fokus ke TikTok dan Facebook Pro gitu kan, karena lagi musim Facebook Pro monetisasi dan lain-lain. Nah, untuk TikTok sendiri dan Facebook Pro, alhamdulillah viewers kita sudah meningkat. Ya, alhamdulillah ya.
sampai ada endorse dan lain-lain. Nah, saya mau bertanya kepada Mas Al-Hasani tadi ya. Ini kan saya terkait konten saya kan yang lalu adalah sampai sekarang tetap kuliner. Nah, saya ingin keluar dari zona nyaman itu gitu kan. Saya pernah nyoba sekali keluar dari zona nyaman tersebut, ya kan. Ya memang algoritma di TikTok tersendiri itu kalau udah fokus ke satu kontennya itu pasti viewersnya bakal tetap eh, pencarian tetap itu terus gitu-gitu kan Mas Alsania. Saya pernah buat satu konten tentang kesehatan karena saya sendiri kan di komunitas isunya isu TBC gitu ya. Nah, pernah buat itu tuh bener-bener ya seperti Mas Alsani tadi drop kali dibandingkan konten kuliner saya gitu kan. Blok ya Bener-bener Mas. bener-bener viewersnya cuma segini doang ya Allah yang biasanya sampai ratusan ribu gitu kan. Kok cuma ratus, cuma 200, 300 yang ngeliat gitu kan. Nah, itu satu. Nah, yang kedua saya pertanyakan, apakah saya harus buat TikTok lain lagi selain TikTok yang fokus saya kemarin adalah tentang kuliner? Tips dan triknya untuk Mas Alasani, apakah saya harus seperti yang poin 2 saya pertanyakan tadi, atau lanjut aja dengan akun saya yang pertama? Baik, kalau untuk konten di media sosial ya, bukan Instagram aja, semua media sosial yang saya tahu ya, itu ada namanya istilahnya niche. Tulisannya saya share di sini, niche. Niche ini karakter kita di media sosial ini, tipe karakter kontennya ini apa gitu. Dan sekarang jauh lebih spesifik lagi niche itu. Kalau dulu misalkan gini, niche-nya pendaki gunung, maka semua kegiatan pendaki gunung apa aja ya konten kita akan direkomendasikan. Tapi sekarang niche-nya jauh lebih spesifik geraknya gitu. Pendaki gunungnya pendaki gunung trail, camping atau wisata dan lain sebagainya gitu. Nah, olahraga dulu bisa bebas ya. Kalau misalkan saya main di olahraga ntar konten saya bisa direkomendasikan ke olahraga. Anggaplah sekarang yang lagi tren adalah pedal ya. Pedal apa padel sih nyebutinnya gitu, pedal lah ya. Itu kalau dulu saya misalkan suka futsal. Nah, itu futsal saya bisa direkomendasikan ke olahraga lain gitu. Kalau nggak FYP amat, kalau nggak kreatif amat itu nggak ngikutin terusnya Instagram, maka jeblok hasilnya. Karena niche-nya udah beda. Pertama follower saya aja udah nggak connect gitu. Jadi gini, bicara ini agak teknikal banget ya. Ada 10 footage video yang kita jejelin di 1 menit video. Potong. Nah, di database di data video kita itu sebenarnya transisi itu menyimpan informasi banyak yang apakah informasi ini sama dengan yang pertama atau tidak gitu. Semakin rumitnya banyak di informasi itu, algoritma itu si AI itu menangkap ini banyak banget yang harus gua turunin gitu dari 1 video. Kemudian kita masukin VO itu kan banyak ngejelasin bla 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 sana sini gitu. Jadi saya kemarin tidur, kemudian bangun ini, saya ngelakuin ini, bantu ini. Nah, tidur, ada kerja, ada makan, algoritma itu makin merekam banyak banget sehingga dia mau menyimpulkan ini, menyempitkan ini ke algoritma mana. Dia tidak tahu sehingga dia kecil untuk direkomendasikannya gitu. Dia mencari yang paling besarnya di mana. Nah, tapi ketika satu cuplikan kecil kemudian kita bikin, maka algoritma menangkap, oh ini lebih cepat gitu, ditangkap, oh ini tentang lari, tentang ini share gitu, tentang makanan di share. Berarti kita tentuin aja niche-nya mau kesehatan atau kombinasikan kesehatan makanan. Karena kutip nutrisi, gizi, terus isu-isu tentang yang sekarang ya kalau mau dibahas ada keracunan gitu. Gimana sih kita ngebedain makanan yang ini jangan makan makanan yang udah lewat dari masa basi, misalnya masa kadaluarsa, yang kira-kira ini masih bisa dimakan deh, ini enggak deh gitu. Jadi kadang publik itu tuh terlalu takut ya gitu, ada makanan nih besok kadaluarsa, ini jangan dimasak, sementara ini jangan dimakan gitu atau jangan dimasak. Padahal kadaluarsa itu adalah setahu saya ya, mohon yang kesehatan nanti diralat kalau salah. Bahkan kalau kadaluarsa itu kan batas ininya, warningnya gitu.
batas warningnya. Lebih dari itu kalau dimakan nggak masalah sebenarnya. Tapi warningnya selama tidak ada kecium bau, terus ada perubahan warna dan lain sebagainya, berlendir gitu. Kalau kita melewati batas, ya itu kan warning aja. Silakan kalau boleh makan. Kecuali udah ada perubahan. Bahkan yang belum masuk tahap basi, expired, tapi dia udah menunjukkan ini kan sebaiknya jangan dimakan. Edukasi makanan, sekalian konten kuliner, sekalian konten kesehatan gitu. Itu juga bisa dikombinasikan, dua-duanya dapat, kesehatannya dapat. Karena kesehatan itu ya pasti Bu Nurul tahu banget ya gitu. Awal mulanya dari pola makan dulu, selain pola-pola yang lain, apa yang kita makan itu akan menjadi nutrisi dan menjadi kesehatan kita. Gitu. Jadi kita edukasi itu makanannya. Strategi-strategi aja ya Mas ya, kontennya itu ya. Jadi gimana mengkombinasikan antara konten kesehatan dan konten mungkin tetap jalan konten makannya gitu ya. Jadi biar nggak terpisah gitu ya. Betul. Oh iya, Mbak Nurul kan di tentang TBC ya gitu. Jadi Ya. kalau memang misalkan nggak nyambung sama kesehatan makanan, misalkan sambil makan sambil ngomongin tentang TBC-nya, jadi orang-orang yang awareness-nya, hook-nya kebangun dari makanan, tahu-tahu dia dapat informasi tentang TBC, kan bagus juga gitu. Jadi makan sambil ngobrol gitu, sambil kayak lagi interaksi lah, kayak sama kalau kita lagi nongkrong, anggapnya gini, media sosial itu kita lagi nongkrong sama temen, kita ngomong ke dia. Media sosial ini kan memang punya algoritma yang terus berubah, terus berkembang gitu ya, Mas Ani ya. Nah, salah satu caranya mungkin kita kan daripada kita ngandelin follower kita yang mungkin masih sedikit atau terbatas gitu ya. Itu bisa kalau di Instagram tadi ada namanya fitur kolaborator ya. Jadi kayak post bersama gitu kan. Nah, itu triknya untuk mengajak kolaborasi mungkin dari organisasi lain gitu tuh untuk bisa sampai ke tahap kita ngepost bareng yuk gitu. Kita ngangkat isu ini bareng yuk. Itu caranya gimana tuh Mas? Cara kolaborasinya yang apa ya mungkin bisa diterapkan sama teman-teman itu gimana tuh Mas? Kalau untuk kolaborasi ya, baik Mm-mm. untuk lembaga lain atau influencer dan lain sebagainya gitu ya, orang-orang yang punya pengaruh. Sebenarnya kalau lembaga pasti setiap lembaga punya punya apa ya jalur komunikasinya lah gitu. Ada tanda kutip birokrasinya gitu. Masing-masing kita nggak bisa sekedar apa namanya minta gitu. Kecuali kalau kita memang punya hubungan ada orang yang kita kenal gitu ya. Di situ kita bisa bisa pendekatan, bisa ngobrol. Kita lagi bikin ini nih apa namanya campaign ini tentang isu lingkungan gitu. Sementara dia bukan tentang lingkungan, dia tentang anak, misalkan berbeda kan gitu. Bisa nggak kolaborasi gitu. Terus dia bilang dia nanti akan sampaikan apa namanya konsen-konsen dia di konten dia seperti apa yang cocok dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan dia nggak bisa nih kolaborasi, kayaknya nggak cocok deh mas buat kita gitu. Kita bantu share aja deh di story gitu. Jadi biasanya kan udah ada post, tapi dia bantu share di story, kita kirim linknya gitu. Itu nggak masalah banget gitu. Tapi kalau misalkan pertama ya pasti kita temukan dulu sisi penghubung kita dengan si lembaga itu, entah itu personalnya atau jenis gerakannya gitu. Kalau misalkan kita nggak dapet nih, terus tapi kita gerakannya sama, aksinya sama, sosialnya sama gitu. Kita bisa DM, kita bisa ajak, atau kita kalau misalkan ini kita cari tahu email atau darah hubungnya. Kita lewat kontak mereka atau kita kirim surat. Kita ajukan kerjasama kita ajukan aja dulu kerjasama mengenai campaign untuk 1-2 postingan misalkan. Nanti dari situ kan mereka menanggapi. Kita nggak perlu dulu cantumkan biaya dan lain sebagainya. Gitu. Kita yang penting bisa ngobrol dulu deh sama mereka. Gitu. Salah satu atau perwakilan dari mereka ketemu sampai ngobrol. Habis itu kita cerita bahwa kita lagi kayak gini nih, kita butuh. Nah, kita ngelihat kayaknya dengan lembaga ini cocok nih untuk membantu kita untuk menyebarkan informasi ini. Kolaborasi itu kunci untuk kita menyebar lebih cepat lagi gitu ke jaringan-jaringan yang
pintunya nggak kita buka selama ini, pintunya udah buka sama orang lain, entah itu secara personal, entah secara lembaga, mereka sudah buka banyak pintu, banyak ruang. Kita tinggal masuk pintu, kenalan, hai, kita punya ini nih. Kita buka, hai, kita punya ini. Udah istilahnya kayak gitu lah ya, gambarannya gitu. Kita Ya, juga ya. bisa ini. Maka audiensnya ini akan mudah, tanda kutip, kita juga, mereka juga ngerasa kayak, oh bisa aja juga followers kita juga follow mereka, mereka juga followers kita. Jadi kita bisa bisa saling bantu di situ, saling meningkatkan kolaborasi kita. Itu sih yang mungkin bisa membantu. Ada ini ya materinya, oh iya, nanti materinya di share ya. Mhm. Oke, sip sip. Oke, berarti emang kuncinya itu di komunikasi ya, ya Mas Hadi. Komunikasi Ah, betul. komunikasi entah itu teman-teman kita yang udah kenal ataupun teman kita. Teman itu saya pernah baca itu teman eh, orang asing itu adalah teman yang belum kita kenal sebenarnya. Betul, betul. Jadi jadi jangan jangan takut buat colek duluan gitu ya, Mas. Ya, colek atau kalau kita nggak punya hubungan sama sekali, colek sebagai minta bantuan dia sebagai terlibat. Kedua, kita minta surat kerjasama dengan mereka, lembaga lembaga tuh lembaga ya, Hmm. B2B gitu istilahnya kalau dari, tapi kita lembaga ke lembaga, kita kerjasama, logonya dia ditempel, kita bantu, tapi tinggal nanti perannya dibantu gitu. Terus atau enggak kita minta dia perwakilan dari lembaga ini jadi jadi pembicara atau apalah, itu terlibat atau turun aksi, kunjungan dan lain sebagainya, bisa kita cari celahnya untuk bisa mereka turun, perwakilannya, tokohnya, influencernya ya gitu. Nanti kalau mereka bilang, Mas nanti di poster ini minta logo kita dimasukin, oh nggak masalah, kita masukin gitu. Selama memang kita ngelihat exposure-nya bagus, bisa kita dapat nih exposure dari dia. Ini ada pertanyaan dari Bang Eros, speaker kampung. Setiap kampanye dimulai dengan posting ke web Galang Daya ya. Pertama memang betul, semua konten yang kita posting di media sosial harus merujuk pada apa namanya, konten yang penggalangan narasi dan semuanya yang kita posting di web. Penggalangannya itu kita ya harus jalan dong, informasinya harus sama bahwa kita memang menggalang ini gitu. Terus bisa juga kita linknya kita ambil, kita post di bio atau di story, kan sekarang bisa di link, jadi orang tinggal klik lebih detail untuk berdonasi ya gitu. Terus kalau apakah di webnya itu juga ada link yang ke media sosial gitu ya, nah itu nanti bisa dibantu dijawab sama sama tim IT-nya ya gitu. Apakah di webnya ketika kita posting nih penggalangannya di web, di situ juga udah ada di media sosial kita, dihubungkan di media sosial itu ya, itu nanti sama tim IT-nya mudah-mudahan bisa gitu, tapi nanti dijawab mungkin ya. Kalau selama ini kan kalau kita link yang kita bagi ke media sosial yang kita kelola masing-masing akun relawan itu biasanya algoritme yang saya pahami gitu tidak agak sulit terbaca dibandingkan kita memang hasil dari yang kita produksi sendiri gitu. Nah, tapi kalau bentuknya link itu biasanya algoritma ini sulit terbaca gitu oleh mesin pencari di media sosial, katakan Facebook lah misalnya ataupun Instagram. Berbeda loh hasilnya itu. Ini pengalaman saya sih, tidak tahu bagaimana strateginya, mungkin dari tim IT bisa memberikan kita cara-cara nanti. Ya, Itu saja, Bang. Bang Eros, yang performanya yang bagus itu yang seperti apa yang sudah dilakukan biasanya? Yang punya jangkauannya luas, kliknya banyak, donasinya, bantuannya ya, bukan cuma donasi gitu, bantuan bentuk apapun tinggi, perhatiannya bagus, itu biasanya cara dilakukan seperti apa ya Bang Eros? Nah, kalau saya kan saya ambil peran sebagai peran antagonis. Ya, kalau di media itu artinya berbeda dari pendapat-pendapat yang lain gitu. Nah, kalaupun kita mau kontennya yang biasa-biasa, mentok paling hanya 1.000 lah, 1.000 viewer. Tapi kalau yang kontroversi itu bisa mencapai jutaan lah, sampai tayangan gitu. Artinya harus yang berbeda dari yang lain, baru kemudian itu
direspon banyak gitu oleh orang. Karena memang kita membaca audien ini rata-rata memang harus apa ya, harus yang berbeda gitu, berbeda. Ya katanya ya. Meskipun hooknya sudah bagus, tapi kalau hanya mentok dengan konsep-konsep yang biasa-biasa, itu tidak akan terbaca gitu. Kalau di mainan kita di Facebook misalnya, di FB gitu. Nah, itu sih makanya kalau yang saya lihat selama ini, yang saya posting kalau bentuknya link itu mentok di angka ratusan lah, nggak bisa sampai ribuan, di angka ribuan viewernya gitu. Yang penting sih untuk konten-konten yang kayak gini apa ya istilahnya hati-hati aja karena kita bawa lembaganya seperti apa nama baiknya tetap diperhatikan. Kemudian kemarahannya ini kemarahan kepada pihak mana juga tanda kutip ya emosinya gitu. Emosinya jangan sampai emosi negatif kepada kita, kepada penerima dan lain sebagainya. Kita juga tetap harus jaga mereka. Terus banyak hal yang memang kita karena kita bicara sebagai lembaga, maka ada pertanggungjawaban yang kita lakukan selama Bang Eros meningkatkan emosi publik dalam tanda kutip tadi antagonis gitu ya untuk emosi negatif dan lain sebagainya, tapi kita tujuannya juga nyampe kliknya gitu ya. Selama itu tidak merusak lembaga dan apa namanya ini debatable pasti gitu. Lembaga dan penerima manfaat ya itu tetap di aja gitu apa namanya dipertimbangkan aja dengan timnya gitu. Saya tidak bisa bilang ini apa ya lakukan atau tidak lakukan karena masing-masing lembaga bisa ditiru atau tidak ditiru oleh yang lain gitu. Masing-masing lembaga punya concern, punya isu yang dijaga, isunya berbeda. Apakah isunya kita kalau isunya kita apa namanya masyarakat melawan ada masyarakat dan perusahaan, isunya masyarakat dengan pemerintah, advokasi, kita bisa bikin konten yang memicu masyarakat untuk emosi kepada perusahaan dan lain sebagainya yang di capture gitu kan sehingga perhatiannya tinggi dan kemudian kita dapat banyak share dari situ ya kembali lagi itu ke masing-masing kebijakannya, masing-masing kepada kegerakan-gerakannya gitu. Itu mungkin yang bisa bisa direspon ya dari saya ya. Oh ya, Kak Adel, silakan. Oke. Ini sebenarnya masih terkait dengan advokasi buruh. Ini karena kami memang tim publikasi fokus fokus di isu ini. Nah, beberapa minggu lalu itu kami menaikkan isu yang sebenarnya menyinggung pemerintah gitu, Bang. Kami karena menggelar aksi di DPRD itu tuntutannya agar anggota dewan itu merespon kasus buruh yang pesangonnya tidak dibayarkan penuh gitu oleh perusahaan. Tapi saat RDP itu tidak ada pimpinan DPR-nya hadir, sehingga kami diminta menaikkan konten itu dengan nada mencari pimpinan DPRD gitu. Setelah diposting, itu tiba-tiba akun Instagram kami dibatasi. Padahal biasanya kan pembatasan itu muncul kalau misalkan pernah sih waktu itu dibatasi lagi, tapi memang karena kesalahan saya posting terus di take down gitu karena ada kesalahan. Nah, tapi kali ini itu nggak ada gitu, Bang. Tapi terjadi bahkan fitur kolaborasi itu jadi bermasalah. Jadi saat collab dengan akun lain, notifikasinya itu tidak muncul begitu di pihak yang diajak. Akhirnya kayak like-nya, komentarnya juga terbatas gitu, Bang. Nah, bagaimana cara merancang konten protes yang sebenarnya bisa tetap kuat secara pesan, tapi tidak langsung ditandai sebagai pelanggaran gitu. Terima kasih, Bang. Wah, kalau ini menarik ya, karena memang keresahan banyak. Terutama saya juga pernah handle konten untuk istilahnya tujuan advokasi ya. Kita menggerakkan tujuan kita ya sebenarnya
supaya ada perubahan gitu. Tapi banyak banget memang kerumitannya adalah pertama sebenarnya konten kita udah kita entah ada kata-kata yang misalkan Instagram pun tanpa kita advokasi ya, ada banyak kata-kata yang memang sama Instagram dibatasi kayak kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu dibatasi gitu oleh Instagram gitu. Tapi memang saya juga belum banyak mengetahui bagaimana apa aja yang dibatasi bentuk kerjasama eh, platform baik itu TikTok ataupun Meta. Kan Meta itu udah Facebook sama sama Instagram berarti ya gitu, yang dilakukan dengan pemerintah dan batasan-batasannya seperti apa itu kan juga kita itu udah di luar kendali kita gitu. Yang bisa kita rancang adalah eh, bagaimana apa ya supaya kita nggak dideteksi sama si Meta melawan banget gitu, melawan banget sehingga kita wah udah bagus-bagus kontennya udah lagi naik tiba-tiba kena ban atau kena kena shadow dan lain sebagainya sehingga kita nggak bisa bergerak lagi gitu, dibatasin gitu kan. Nah, eh, cari yang pasti gini, breakdown lagi tujuannya. Ini adalah diskusi panjang yang tidak saya bisa jawab dalam waktu 2 menit. Pada akhirnya kita butuh diskusi lagi, kita bedah lagi kontennya juga kita bedah seperti apa, ini kontennya kayak gini, mana aja sih yang kira-kira poin yang ini kira-kira dideteksi nih sehingga kita dibuat di apa ya, di ban gitu, dibatasi oleh pemangku kekuasaan dan kerjasama dengan media sosial gitu. Ya, kita nggak boleh gitu. Itu kita breakdown lagi. Nah, misalkan kita turunkan lagi, oke, kita analisa kira-kira nih hal kayak gini nih yang bikin ini nih, coba kita bikin dengan sudut pandang lain berikutnya gitu. Misalkan nggak langsung menyebutkan si pemerintahkan, misalkan kita advokasi itu kan nggak advokasi bisa dilakukan secara hard yang memang kita langsung menyebutkan tujuan kita berat gitu di konten kita. Ada yang soft gitu, kita mengangkat data, kita mengangkat data yang tanda kutip tidak sesuai. Ini data pemerintah menyampaikan ini sesuai lapangannya, kita bandingkan gitu. Terus kita jadi kita nggak langsung mengatakan kamu tanda kutip ya lu jahat. Kita nggak mengatakan dia jahat, tapi kita show it gitu. Kita tunjukkan poin, itu misalkan rekaman statement, kemudian kita rekaman statement saat itu gitu. Nanti kan pemerintah warganet yang akan menyimpulkan, oh sekarang enggak sesuai nih gitu. Nah kita juga bisa menggiring opini, membuat framing dan lain sebagainya untuk membantu advokasi ini secara halus, tidak serta-merta langsung mengatakan jahat gitu. Lu jahat, tapi kita sampaikan dia kemarin bikin ini, terus nanti masyarakat kan komen ya gitu, enggak kemarin ini nggak sesuai dan lain sebagainya gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu bisa kita olah lagi. Ini butuh analisa lagi, butuh bedah lagi si kontennya, tujuan kita advokasinya apa, masalahnya apa, dicari poin-poinnya. Entah kita bisa biarkan kalau kita memang susah menyerang pemerintahnya, kita angkat korbannya, kita angkat kasusnya, misalkan kita cari 1, 2, 3 narasumber yang bisa, yang mungkin mereka akan susah ya bercerita itu karena mereka nggak mau diekspos gitu. Dan lain sebagainya lah gitu, kita cari cara gitu. Kalau kita diskusikan lagi, kita lebih dalam lagi, oh ada nih, kita bisa kita bisa angkat dari sisi si korbannya, poinnya apa, korbannya tetap terlindungi, masalahnya ini gitu. Ini memang butuh bahasan lebih panjang di atas meja, perencanaan, analisa, sehingga kita bisa membuat konten-konten yang soft, tapi Instagram nggak mendeteksi itu gitu. Sama aja kayak media kan juga sama ya, kadang banyak media-media non apa ya,
media-media non konvensional, media-media yang dibuat oleh warga gitu. Kemudian istilahnya itu citizen jurnalis atau apa ya, jurnalisme warga gitu, yang dibikin-bikin kayak gitu konten-konten, dan mereka bisa bisa bersuara, bisa bergerak tanpa mereka mengatakan lu jahat gitu. Poinnya ya, poin concern-concernnya yang dicari. Kita bisa bisa ini menarik, tapi kita butuh diskusi lebih panjang lagi mengenai isunya gitu. Solusinya ya diskusikan dengan bedah-bedah masalah dan kasusnya seperti apa gitu. Karena saya nggak tahu detailnya seperti apa kan, gitu, kontennya yang mana dan lain sebagainya, isunya seperti apa, sejauh apa, dan bandnya seperti apa masalahnya. Kalau kita bisa diskusikan, Bas, mungkin kita bisa mencari cara-cara gitu. Itu mungkin Mas Anton yang bisa Oke, terima kasih Mas Ani. Jadi memang harus dianalisa lebih lanjut ya untuk cari tahu penyebab dan solusinya mungkin nanti. Pak Tio akan menyampaikan beberapa hal ya terkait galang daya. Jadi teman-teman nanti harapannya nanti seperti apa? Silahkan Pak Tio. Saat ini masih sedikit dari teman-teman yang mendaftar menjadi kreator ya di platform ini. Harapan kita kan di awal memang teman-teman semua yang hadir di sini bisa bergabung untuk membangun platform kita bersama dengan memulainya menjadi kreator ya. Sekaligus juga teman-teman bisa mengeksplor si website Galang Dayanya ini sendiri, sehingga kalaupun nanti ada kendala ataupun ada saran untuk platform ini menjadi lebih baik, itu bisa disampaikan. Seperti itu sih teman-teman. Dan harapannya juga setelah sesi merakit kolaborasi digital ini, teman-teman punya bekal awal, mungkin ya tambahan bekal awal ya, misalkan yang sudah lebih dulu memiliki tambahan bekal awal untuk bisa membuat campaign di Galang Daya dan bisa mencoba mengaplikasikan atau mengimplementasikan materi-materi yang tadi sudah disampaikan sama Mas Al-Hassani untuk terkait jangkauan kampanye melalui media sosialnya. Nah, tadi Bang Antling menambahkan tadi yang terkait Bang Eros ya, apakah di platform Galang Daya ini sudah memiliki fitur share di media sosial? Sementara memang sudah ada, walaupun masih sebatas melalui Facebook dan WhatsApp dan juga Telegram, kalau nggak salah itu. Nah, itu memang lagi masih di-develop sama si tim developernya agar share melalui Instagram juga dan TikTok bisa terfasilitasi juga. Dan kalaupun tadi pertanyaannya Bang Eros adalah ketika share-nya dalam berupa link itu ternyata tidak membuat engage yang baik, ya mungkin itu ranahnya ke Mas Al-Hassani ya, untuk bagaimana agar bisa menautkan dari media sosial ke website itu, ke website Galang Daya melalui konten yang seperti apa. Apakah linknya ditaruh di caption dari kontennya, ataukah bagaimana, itu mungkin Mas Al-Hassani yang lebih expert untuk menjelaskan dari sisi itu ya Bang Eras. Tapi untuk dari sisi platformnya sudah ada untuk share linknya. Memang akan ditambahkan dengan integrasi ke media Instagram dan TikTok. Apakah ke depan website Galang Daya itu tetap hanya untuk NGO, CSO, komunitas, atau nantinya juga bisa perorangan atau untuk publik juga? Sementara ini masih kita kunci dulu untuk lembaga NGO, CSO, OMS ya, yang tergabung di keluarga besar Jejaring Lokadaya. Untuk yang lembaga di luar Jejaring Lokadaya sendiri, memang saat ini kita belum ada resource yang cukup ya, Mas Nuhan, untuk melakukan verifikasi lembaga-lembaga di luar Jejaring Lokadaya. Saat ini memang kita masih bertumpu ke Sekretariat Lokadaya, bahwa ketika lembaga ini tergabung di Jejaring Lokadaya, ya itu sudah dilakukan verifikasi oleh sekretariat, sehingga itu memudahkan kerja-kerja tim Galang Dayanya sendiri.
tanpa perlu melakukan verifikasi ulang. Untuk yang di luar itu, kita belum ada resource untuk sana, dan kalaupun nanti bisa berkembang dan resource kita sudah ada, tentunya peluang itu tentu akan kita buka juga. Oke, terima kasih teman-teman. Bila masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, nantinya bisa ditanyakan di grup ya nantinya ya. Ada informasi tambahan lainnya juga akan diupdate di sana. Jadi sesi rangkaian kita di minggu ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.